warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan kisah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran terbaik bagi kita di sepanjang masa. Di sini saya akan mengisahkan kisah dari 25 nabi dan rasul. Insya Allah kisah ini akan meningkatkan keimanan, kebaikan, kesabaran, dan banyak hal lagi yang bisa kita ambil pelajaran berharga dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat, yang mana Bapak kita dahulu sudah berada di sana, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita untuk bisa kembali ke sana. Sebelum kita masuk ke kisahnya, teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dengan harapan lebih banyak lagi yang mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka ia akan dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Jika teman-teman menyampaikan satu kebaikan ini dan diterima oleh 10 orang, dan masing-masing dari 10 orang ini meneruskan kebaikan lagi dan diterima lagi oleh 10 orang lagi, dan begitu seterusnya, maka pahalanya bisa teman terima semuanya. Inilah yang dinamakan dengan marketing pahala. Hanya dengan satu kali klik. Rugi kan teman-teman kalau kita tidak men-share suatu kebaikan. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar insya Allah teman-teman mengetahui kisah Nabi dan para Rasul kita dari Nabi Adam sampai Nabi Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, stay tune terus ya. Sahabat, ayo diingat, salawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Dengan bismillah kita mulai kisahnya. Generasi pertama umat manusia adalah seorang nabi yang pernah tinggal di surga. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang manusia pertama yang menghuni bumi. Istrinya bernama Hawa, melahirkan keturunan kemudian menjadi nabi. Salah satunya adalah Nabi Idris alaihissalam. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, alam semesta telah diciptakan dengan sempurna. Bumi, bulan, dan bintang beredar sesuai ketentuannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pula iblis dan malaikat. Iblis terbuat dari api, malaikat terbuat dari cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ada seorang khalifah di bumi. Kepada iblis dan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Dialah Adam, manusia pertama. Adam terbuat dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat 4-6. "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya."
Setelah bentuk Adam sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan akal dan pikiran kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para malaikat dan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada. Namun, malaikat tidak mampu melakukannya. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu semua. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Adam memberitahukan nama benda yang ada atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kagum dengan kemampuan Adam. Mereka paham mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia memiliki akal. Oleh karena itulah manusia memiliki banyak pengetahuan. Atas kelebihan yang dimiliki Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat dan iblis untuk menghormatinya dengan cara bersujud kepada Adam. Hendaklah kalian bersyukur dengan cara bersujud kepada Adam. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat dan iblis. Malaikat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersujud sebagai tanda penghormatan, kecuali iblis. Iblis berasal dari golongan jin yang juga tinggal di surga. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam sehingga enggan untuk bersujud. "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah," kata iblis dengan sombongnya. "Maka keluarlah kamu dari surga ini. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap sampai hari pembalasan," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, tangguhkanlah hukumanku sampai hari mereka dibangkitkan," pinta iblis. "Sesungguhnya kamu diberi tangguh sampai hari kiamat nanti. Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan Adam dan keturunannya kecuali hamba-hambamu yang beriman," jawab iblis. Iblis dilaknat oleh Allah sampai akhir zaman. Keadaan ini membuat iblis menjadi semakin marah terhadap Adam. Lalu, bagaimanakah kehidupan Adam yang selanjutnya? Mengenal nama Nabi kita, salawat diutamakan. Sahabat, ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Yuk kita ambil pelajaran dari kisah tadi dengan selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi akal sehingga malaikat dan iblis Allah perintahkan sujud sebagai penghormatan kepada manusia. Dan sebaliknya, jauhi sifat sombong. Sombong mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong merasa lebih baik dari orang lain yang mengakibatkan menjadi penghuni neraka. Sombong bisa merendahkan kita sehingga nerakalah seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan agar dijauhkan dari sifat sombong dan angkuh. Tanamkan tauhid di dalam hati. Tidak ada sesuatu pun yang patut kita sombongkan, walaupun hanya sebesar biji zarah. Teman-teman, sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton. Jangan lewatkan cerita Nabi Adam selanjutnya dengan cara
tekan tombol lonceng. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.